Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur atas kemurahan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kita hingga saat ini. Ini adalah anugerah Tuhan. Tema kita hari ini adalah, saya beri tentang pengampunan. Oke, bisa dibantu dari sini. Engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Di dalam Lukas pasal 17 ayat 4. Terganggu lagi ya. Macam. Lukas pasal 17 ayat 4. Kita akan coba membaca bersama-sama ya, Bapak Ibu Saudara. Lukas pasal 17 ayat 4, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau, jika seseorang melakukan hal yang jahat kepadamu, jika seseorang menyakiti hatimu, jika seseorang melukai perasaanmu, jika seseorang membuat engkau sedih, 7 kali dia melakukan hari ini. 7 kali juga dia datang minta maaf, minta ampun. Apakah saudara mau mengampuni? Apakah saudara mau memaafkannya? 7 kali. Dikatakan, bahkan jikalau ia berbuat dosa, berbuat kejahatan, berbuat ketidakbenaran, menghina saudara, mencaci maki saudara, memukul saudara, meludahi saudara, memfitnah saudara, kemudian dia datang minta maaf, dia menyesal. Apakah saudara mau mengampuni? Firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuni dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa itu pengampunan? Apa itu pengampunan? Nah, arti pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Jadi kalau saya bersalah, saya dituntut. Saya harus bertanggung jawab atas perbuatan saya. Kalau saya melanggar, saya harus dihukum. Tetapi pengampunan membebaskan saya dari hukuman. Saya diampuni, dibebaskan dari tuntutan itu. Nah, pembebasan dari tuntutan karena melakukan kesalahan atau kekeliruan, dimaafkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Arti perumpamaan. Arti pengampunan dalam bentuk perumpamaan dijelaskan dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 23 sampai dengan 35. Itu berbicara tentang orang yang punya hutang tidak mampu membayar, kemudian dilunaskan hutangnya. Jadi pengampunan itu seperti saya bersalah, saya punya hutang. Hutang harus saya bayar, tapi saya tidak punya kemampuan untuk membayarnya. Kemudian dilunaskan, jadi nggak usah bayar lagi, diampuni, dilunaskan. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita lihat dalam ayat 24 dan 25 dalam Matius pasal 18 tadi, di ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. 10.000 talenta, banyak hutangnya, banyak sekali. Saudara nanti bisa cari 1 talenta itu berapa. Nah, di ayat 25, tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Saudara bisa bayangkan betapa besar hutangnya? 10.000 talenta. Untuk membayar hutang itu dia harus dijual beserta istrinya dan segala milik yang ada untuk bisa melunasi hutang itu.
Jadi kewajiban dia harus membayar hutang itu. Tuntutannya sangat besar sekali. Di ayat 26 dan 27, maka sujudlah hamba itu menyembah, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Diampuni. Ini pengampunan. Ya, yang semestinya harus bayar hutang itu tidak perlu, sudah selesai. Ya, sehingga ia membebaskannya dan menghapus hutangnya. Betapa bahagianya orang ini. Saya yakin dan percaya dia sangat bersukacita. Hutang yang harus tiap bulan dicicil aja, kalau dikatakan udah gak usah bayar, selesai. Oh, bahagia sekali. Bahagia banget. Jadi orang yang dosanya diampuni pasti berbahagia. Tetapi persoalan adalah dia yang sudah dibebaskan hutang ini, apa yang terjadi? Di ayat 28. Ya, di ayat 28. Tetapi ketika hamba itu keluar, yang sudah dibebaskan hutang tadi, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Hutangnya hanya sedikit. Ya, hutang hamba yang tadi kepada hamba yang dibebaskan hutang ini sangat sedikit. Hanya 100 dinar. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu. Katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Ya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ayat berikut 30. Ya, tetapi ia menolak. Ini orang yang tidak bisa mengampuni. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kira-kira begini, kalau saya punya teman yang saya sudah mengampuni kesalahannya yang banyak itu, kemudian dia punya teman lagi, temannya itu buat kesalahan kepada dia, kemudian saya katakan, kamu ampuni dong dia. Kemudian dia bilang, oh saya gak mau mengampuni dia, dia terlalu jahat buat saya. Nah, melihat hal itu tentu saya akan sedih, dan teman-temannya yang lain akan sedih. Orang ini kan sudah diampuni dosanya, kesalahannya, mengapa dia tidak bisa mengampuni? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di ayat berikut, ayat 32. Ya, raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, yang menuntut orang tadi bayar hutang. Hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? Ya, ayat 34 dan 35. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat 35. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Mengampuni dengan segenap hati, bukan hanya sebatas di bibir saja. Oh, saya ampuni kamu. Tidak hanya sebatas kata-kata. Tidak hanya sebatas pikiran, ya saya yakin, saya pikir saya memang harus mengampuni kamu. Tetapi harus dari hati. Jadi ketika kita ingat kesalahan orang itu, kita gak sakit hati, kita gak marah, berarti kita sudah bisa mengampuni dia. Jadi pengampunan harus dari segenap hati. Saudara pernah sakit hati? Yang pernah sakit hati coba angkat tangan. 1, 2, hanya 3, 4, sama semua ya. Yang pernah sakit hati coba angkat tangan. Pernah. Oh enggak, jangankan pernah Pak Pendeta, sekarang lagi sakit hati. Karena tadi loh, hatiku disakiti. Mengapa saudara sakit hati? Ya,
Karena sesuatu yang membuat hati saudara sakit, saudara masukkan ke hati saudara. Sakitlah hati saudara. Kata-katanya itu loh, sadis banget, menyakitkan. Sakit hatiku, sakitnya itu di sini. Nah, terus orang itu datang, meminta maaf, ampuni saya sudah bersalah, kata-kata saya tadi menyakiti hatimu. Kira-kira saudara mau mengampuni? Amin. Satu kali toh, tapi dilakukan lagi. Ini yang kedua kali. Oh maaf, ampuni saya salah. Masih mau mengampuni? Hampir tak terdengar. Dia buat lagi sesuatu sehingga rumah tangga saudara hampir kacau berantakan karena ada isu. Suamimu loh lagi ada selingkuh, padahal nggak ada. Rumah tangga saudara sudah mau, waduh babak belur. Terus dia datang, Bu, maaf Bu, itu hanya saya bohong. Maaf, saudara maafkan? Perusahaan saudara hancur karena ada isu. Saudara maafkan, dibilang, bro, maaf loh, saya yang salah. Saya kerjain itu. Maaf ya, maaf. Nggak ada suara. Berat banget ya. Saya salah sangka, saya kira kau pencuri, jadi aku gebukin kau. Maaf ya. Kau gebukin aku, kau minta maaf, enak saja. Halo, dia sudah datang loh. Engkau harus mengampuni dia. Berapa kali? Saudara kalau disakiti hatinya, perasaannya, hidup saudara kacau oleh karena seseorang, terus dia minta maaf. Oke, dia minta maaf berapa kali? Saudara kasih kesempatan. Oke, mungkin kita berkata 3 kali deh. 3 kali deh. Jangan sampai yang keempat kali. Sudah 3 kali kau ampuni, kau bikin lagi masalah. Dasar. Oh ini anak-anak Tuhan. Oh enggak deh, tambah deh. Berapa? 5 kali. Kalau saudara disakiti 5 kali masih mau mengampuni? Loh ada loh orang hitung-hitung kesalahan orang loh. Ya, kesalahan yang 10 tahun yang lalu masih diingat loh. Kesalahan 6 tahun yang lalu masih diingat loh. Ini yang ke-6 kali loh kau sakiti hatiku loh. Minta maaf. Enak aja, emangnya apa? Yang ke-6 kali katanya, berarti dihitung. Saudara pernah hitung kesalahan orang lain? Istri-istri pernah hitung kesalahan suami? Suami-suami pernah hitung kesalahan istri? Pemuda-pemudi pernah hitung kesalahan teman? Awas. Oke, 5 kali saya ampuni. Tapi dibuat lagi kesalahan. Oh 7 kali. Awas kalau sampai 7 kali. Tapi Tuhan bilang apa? 70 kali 7 kali. Kita mau lihat firman Tuhan. Ya. Dalam Matius pasal 18 ayat 21 dan 22 berbunyi demikian. Ya, perhatikan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Artinya banyak kali kita harus memberi pengampunan kepada orang lain, memaafkan orang lain. Tetapi jujur saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini tidak mudah. Mungkin kita berkata-kata gampang, ya saya mengampuni kamu. Sebatas kata-kata mungkin ya. Tetapi kalau sungguh-sungguh mau mengampuni, itu terlalu berat. Apalagi orang itu sudah berkali-kali menyakiti hati kita. Orang itu sudah melakukan hal yang jahat kepada kita. Orang itu menindas kita. Orang itu menzolimi kita. Orang itu memperdaya kita, orang itu menghina kita. Banyak kali dia melakukan dosa, banyak kali dia melakukan kesalahan kepada kita. Kemudian kesalahan itu menumpuk. Kemudian diminta, ampuni dong. Tidak semudah itu. Kita berkata, enggak, enak aja. Kau sakiti hatiku, kau hanya berkata maaf, segitu aja.
Tetapi firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, mengapa kita harus mengampuni? Siapa dia? Ya, dia orang yang mungkin dekat dengan kita. Dia mungkin suami, dia mungkin istri, dia mungkin anak. Ya, mungkin orang tua kita. Mungkin saudara kita, kakak adik, itu bisa terjadi dan dia perlu pengampunan dari kita. Memang dia melakukan kesalahan buat kita. Mengapa kita harus mengampuni dia? Alasan pertama, kebenaran firman Tuhan adalah karena kita sudah menerima pengampunan dari Tuhan. Saudara yang percaya kepada Yesus, saudara yang datang kepada Yesus, sudah diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Seperti tadi dalam perumpamaan itu. Sesungguhnya kita punya utang 10.000 talenta. Kita nggak bisa bayar. Tetapi kemudian dilunaskan. Ya, diselesaikan. Tidak dituntut lagi. Itu berbicara tentang dosa kita yang besar. Kesalahan kita, kejahatan kita yang luar biasa. Kita diampuni oleh Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima pengampunan dari Tuhan, dia punya kemampuan juga untuk mengampuni orang lain. Artinya begini, kalau saya bandingkan hutang saya yang besar itu dilunaskan, mengapa saya tidak bisa melunaskan hutang saudara saya yang hanya kecil? Saya tinggal berkata, ya udah selesai. Lebih dari situ sudah aku terima. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bisa mengampuni orang lain, melihat diri kita sudah diampuni oleh Tuhan. Maka perlu saudara dan saya mengerti tentang pengampunan ini. Harus kita mengerti terlebih dahulu. Bukankah dosa kita juga besar? Bukankah kesalahan kita juga banyak? Bukankah kata-kata kita juga pernah menyakiti orang lain? Bukankah perbuatan kita juga pernah menyakiti orang lain? Dosa-dosa kita besar. Kesalahan kita juga banyak. Ketika kita mengerti bahwa kita orang berdosa dan kita sudah diampuni, kita akan bisa mengampuni. Karena kita tahu resiko daripada orang yang tidak diampuni dosanya. Resiko kalau hutang itu tidak bisa kita bayar. Ya, istri dan anak-anak harus dijual dan segala miliknya. Tetapi karena ada pengampunan, dia tidak lagi harus membayarnya. Nah, mengapa ada seseorang sulit mengampuni, sulit memberikan pengampunan? Dia tidak menyadari bahwa dia sudah mendapatkan pengampunan itu. Jadi pengampunan itu sangat nikmat. Kalau saudara dan saya sudah diampuni, sangat bersuka cita hidup ini. Sangat bahagia. Sebab begini, jika kita tidak diampuni dosa kita, firman Tuhan berkata upah dosa adalah maut. Berarti kematian yang abadi. Kalau kita mati masuk neraka karena dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak akan ada kebahagiaan karena dosa menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dosa menghambat berkat. Dosa menghalangi kita untuk bersuka cita. Dosa itu diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kita berbahagia, kita senang. Kalau kita mengerti betapa besar dosa kita, betapa besar kesalahan kita, niscaya kita akan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Salah orang itu hanya kecil, saudaraku. Mengapa kita tidak mengampuni? Padahal salahnya kita besar. Dia hanya bersalah kepada kita. Sementara kita sudah bersalah kepada A, B, C, D, E. Banyak kali kita bersalah. Nah, salah kita yang banyak diampuni, diselesaikan. Mengapa tidak bisa mengampuni kesalahan si A saja? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya punya potensi untuk mengampuni. Punya. Memang ini masalah perasaan, masalah hati. Tetapi lihatlah kepada Tuhan. Bukankah dosa kita sudah diselesaikan oleh Yesus? Bahkan untuk itu Yesus mati di kayu salib. Darah Yesus menyucikan, menguduskan kita dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita orang-orang yang sudah diampuni, dimaafkan. Luputlah kita
dari hukuman itu. Nggak perlu lagi kita dituntut untuk dihukum. Karena sudah diberi pembebasan. Hanya orang-orang yang menyadari bahwa dia pun orang berdosa, orang bersalah, mampu memaafkan orang lain. Kenapa kadang-kadang orang nggak mau memaafkan? Kenapa? Dia menganggap diri benar. Dia yang salah. Dia tidak perlu dimaafkan karena dia salah. Betul, dia salah. Tetapi bukankah kita juga orang-orang yang tadinya juga salah? Oh, kita sadar, ya betul saya tadinya salah. Dan saya sudah diampuni. Saya sudah bahagia. Kalau begitu saya juga mau mengampuni. Saudara dan saya harus mengampuni. Firman Tuhan berkata, engkau harus mengampuni dia. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, engkau harus mengampuni dia. Ya kalau ada ya, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya sih ada, ya. Oh tapi susah Pak Pendeta, lukanya terlalu dalam. Sudah mau sembuh dilukai lagi. Terlalu juga orang itu ya. Sudah luka mau sembuh dilukai lagi. Sangat berbahaya. Luka lama terluka kembali. Wih gayanya mantap banget. Bahaya tuh, jangan lukai. Udah mau sembuh ya biarkan sembuh gitu ya. Tapi kadang-kadang diberi luka-luka lagi. Wow. Tetapi saudara dan saya, dosa kita sudah diampuni. Jadi kita punya potensi untuk mengampuni. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan engkau punya kemampuan untuk mengampuni. Ya, siapapun dia, sebesar apa luka yang dibuat, sesadis apa perbuatannya, sesakit apa, setajam apa kata-katanya. Oh, kita berkata, aku ampuni engkau. Alasan yang kedua, mengapa kita harus mengampuni? Ya, karena kita memandang dia yang melakukan kesalahan itu sebagai saudara yang membutuhkan belas kasihan kita. Jangan pandang dia sebagai musuh bebuyutan. Jangan pandang dia sebagai penjahat kelas kakap. Kalau memang kita melihat dia sebagai penjahat besar, musuh kita bilang enggak, sorry, saya enggak mau mengampuni kamu. Bahkan saya mau supaya kamu segera lenyap dari muka bumi ini. Gitu ya. Coba saudara, disakiti hati saudara, saudara dibenci, diomongin enggak, ya, dihina. Bahkan bukan hanya saudara dihina, orang tua saudara juga dihina, bayi saudara, nenek, kakek saudara juga dihina. Wow, kita mulai marah. Kemudian kita dengar yang menghina tadi. Wih, dengar enggak? Kenapa dia? Kecelakaan. Begitu ya. Makanya gitu ya. Syukurlah, begitu. Kadang-kadang manusia begitu memang, jujur aja. Cepat saja orang ini lenyap dari muka bumi ini. Kalau lihat wajahnya, rasanya mau tak injak aja gitu ya. Tapi anak-anak Tuhan tidak boleh. Lihat dia sebagai saudara kita yang membutuhkan belas kasihan. Ini yang tidak dimiliki oleh orang yang sudah dilunasi hutangnya 10.000 talenta itu. Bukankah temannya sudah berkata, mohon ampun, kasihani aku, tunggu dong, saya nanti akan bayar tapi saya belum punya uang. Tetapi orang ini jahat. Ini adalah orang yang tidak mampu mengampuni orang lain. Dikatakan jahat. Dia cekik temannya, dia masukkan ke penjara. Dia beri hukuman kepada saudaranya, kepada temannya. Dia tidak memiliki kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan saudara memandang dia yang menyakiti hati saudara sebagai musuh yang harus saudara binasakan. Tetapi mari kita pandang dia sebagai pribadi yang membutuhkan belas kasihan. Bukankah kita dulu juga seperti itu? Maka ketika banyak orang menganiaya Yesus, meludahi Yesus, mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Yesus, dan Yesus dengan bersusah payah, dengan penderitaan yang luar biasa, memikul salib itu, dan di atas kayu salib itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow, pengampunan yang luar biasa. Jadi sesakit apapun saudara, ya semenderitanya yang besar, sebagaimanapun besar penderitaan saudara, yang oleh karena seseorang
Pandang dia sebagai saudara, sebagai teman, sebagai orang yang membutuhkan belas kasihan. Amin. Jangan pandang sebagai musuh. Ini persoalan yang sering terjadi. Susah kita mengampuni karena kita bilang, kau musuh kau, bukan teman, bukan sahabat, bukan saudara. Padahal bisa itu kakak kita, bisa adik kita, bisa papa kita, bisa mama kita, bisa kakek kita, bisa anak kita. Kita nggak bisa memberikan pengampunan karena kesalahan mereka kepada kita, karena kita memandang mereka sebagai musuh. Ubah, jangan pandang sebagai musuh, tapi pandang sebagai saudara yang membutuhkan belas kasihan. Lanjut, minta tolong LCD. Ya. Nah, kita harus memposisikan diri kita sebagaimana kita ketika belum diampuni dosa-dosa kita. Ya, waktu kita belum diampuni dosa-dosa kita, bukankah kita juga datang meminta belas kasihan kepada Tuhan itu? Kita yang tadi posisi punya utang 10 talenta, 10.000 talenta, bukankah kita juga sujud? Kemudian kita memohon, kita ngerti perasaan itu. Dan begitu juga perasaan orang itu. Kita posisikan. Kemudian kita posisikan dia sebagaimana diri kita yang sudah diampuni dosa-dosanya. Kita yang sudah diampuni dosa kita, kita bahagia, kita senang, kita bersuka cita. Tidakkah kita ingin juga supaya dia bersuka cita? Tentu kita ingin. Kita sudah bersuka cita, kita mengalami pembebasan dari hukuman. Hendaklah kita juga mau supaya dia bebas dari hukuman. Maka ampuni dia, ampuni. Engkau harus mengampuni dia. Siapa dia? Siapa yang menyakiti hati saudara? Siapa dia? Mungkin ketika khotbah ini sedang saya sampaikan, saudara teringat ada dia, nama-nama dia sedang muncul. Ini menyakiti saya, ini mendustai saya, ya, ini menjanjikan sesuatu kepada saya, tapi dia ingkar janji, sakit rasanya. Ini kasih PHP buat saya sakit dibuatnya. Halo, ketika itu muncul, katakan, aku mengampuni dia. Amin. Jangan pandang dia sebagai musuh. Mengapa kita harus mengampuni dia? Yang ketiga, supaya kita lepas dari penderitaan atau sakit penyakit. Rupanya kalau saudara dan saya tidak mampu atau tidak mau mengampuni, merasa berat mengampuni, kita akan sakit. Kita yang menderita. Orang-orang yang tidak memberikan pengampunan membuat dia menderita. Dia sakit, hatinya sakit, jiwanya sakit. Kalau jiwanya sakit, sakit apa itu? Jiwanya sakit, jadi sakit apa? Bapak Ibu, sakit jiwa. Jadi orang yang tidak bisa mengampuni sakit jiwa loh. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ternyata sakit jiwa. Jiwanya sakit. Kalau jiwanya nggak sakit, dia bisa mengampuni loh. Bilang nanti orang yang nggak mau mengampuni, memang jiwamu lagi sakit. Terus gimana dong? Sakit jiwa. Pernahkah saudara sakit jiwa? Pernah. Saya pernah. Sulit mengampuni seseorang. Waktu itu memang jiwa saya sakit. Apakah saya mau terus berlama-lama dengan sakit jiwa? Jangan. Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan mau sakit jiwa. Nanti ke rumah sakit bangli kita. Lepas ada seorang ibu, saya taruh di dalam skripsi saya, ya. Dia menderita sakit kanker stadium tinggi 4 kalau salah. Dokter bilang tinggal nunggu waktu, mati, tidak ada obatnya. Kemudian ada pelayan-pelayan Tuhan datang dari gereja mendoakan ibu itu. Kemudian ada suara Tuhan bagi hamba Tuhan. Hanya ada semacam suara berkata pengampunan. Hamba Tuhan ini berkata kepada ibu, ibu, Tuhan bilang pengampunan. Oh, saya gak ada benci seseorang, saya gak membencinya. Benar, saya gak ada masalah dengan orang lain, saya gak dendam, saya gak sakit hati. Oke, besoknya dikunjungi lagi. Dan apa yang terjadi? Suara Tuhan jelas, mengampuni.
Hamba Tuhan yang berdoa berkata, ini kata Tuhan mengampuni. Siapa yang harus ibu ampuni, ampuni bu. Oh enggak, saya enggak ada masalah. Biasa dong, kayak kita, ya kayak saudara dan saya begitu ya. Oh enggak beres, padahal masih ada, ya kan? Ketiga kali, ya doa lagi. Dan Tuhan ingatkan, pengampunan. Nah, hamba Tuhan tidak ragu-ragu. Ini kita sudah berdoa. Pasti ada. Seseorang atau berapa orang nggak tahu, tetapi ibu belum mengampuni orang itu, dan ibu itu langsung menangis sejadi-jadinya dan mengaku ada satu nama, ada satu orang ini yang sangat dia benci, ya, dan dia berkata saya tidak akan mau bicara dengan dia dan saya tidak akan memberi pengampunan kepada dia sampai mati, saya nggak mau lihat dia. Karena setelah saya baca kasusnya memang secara manusia sangat sakit. Perbuatannya kepada ibu ini sangat sakit, melukai batinnya, jiwanya, dan itu dia pendam. Dan kemudian dibimbing, akhirnya ibu itu mau mengampuni, mau mendoakan orang itu, pengampunan dari hati. Apa yang terjadi, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Ibu itu sembuh total. Dokter kaget, kanker stadium 4. Divonis akan mati, sembuh hanya karena. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau saudara tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada saudara, saudara akan sakit, saudara akan menderita. Misalnya si A, dia melakukan kejahatan buat saudara, kemudian saudara tidak mengampuni dia, maka setiap kali lihat wajahnya, saudara akan gelisah, saudara akan marah. Coba kalau sekali kita marah, umur kita 5 menit berkurang. Berarti setiap kali lihat orang itu, hitung aja berapa jam umur kita berkurang. Berapa jam kegelisahan, berapa jam kita mulai sakit. Belum lagi tidur, ingat pertemuan tadi dengan dia, menjengkelkan. Tidur kita terganggu, kita mikirin dia, padahal dia enak-enak saja tidur. Kita yang gak memberi pengampunan, kita gelisah. Akhirnya kita sakit, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudaraku, ketika kita tidak dapat mengampuni, maka kita pun tidak mendapat pengampunan. Ketika kita tidak dapat mengampuni atau tidak mau mengampuni, maka hukumanlah yang akan kita terima. Di ayat 35, kita baca bersama-sama ayat 35. 1, 2, 3. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Artinya begini, orang yang sudah dibebaskan hutang 10.000 talenta, karena dia tidak mau melunaskan hutang sahabatnya, temannya buat dia. Bahkan dia orang ini dipenjarakan, temannya ini satu hal yang jahat. Ini berbicara tentang pengampunan. Manakala kita tidak dapat mengampuni orang lain, itu perbuatan jahat. Akibatnya apa? Orang ini akhirnya dimasukkan lagi ke penjara, dihukum. Jadi kerugian total bagi kita. Kalau saudara dan saya tidak mau mengampuni dia, siapapun dia, kalau saudara tidak mau mengampuni dia, saudara yang rugi, saudara akan sakit, saudara akan menderita, saudara akan mengalami kesusahan, saudara tidak akan mengalami kebahagiaan. Mengapa kita tidak mau mengampuni? Kebenaran firman Tuhan malah dan berkata, aku mengampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Mengapa? Karena kita tidak mau menjadi pribadi-pribadi yang sakit gara-gara ada kebencian, gara-gara ada akar pahit, gara-gara ada dendam. Untuk apa kita menderita? Untuk apa kita merasa? Bukankah Tuhan sudah membebaskan kita? Mari lepaskan pengampunan, ampuni dia. Engkau harus mengampuni dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menutup diri berkata, tolong dong jangan sakiti hati saya, jangan lukai saya. Kita nggak bisa berkata seperti itu. Tetapi satu hal yang ada di dalam diri kita adalah, aku mampu mengampuni engkau. Berapa kali? 70 kali 7 kali. Setiap kali orang melakukan kesalahan dan dia minta ampun, ampuni dia.
Mengapa kita harus mengampuni? Karena kita sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Saudara sudah diampuni oleh Tuhan. Kedua, pandang dia sebagai saudara kita yang membutuhkan kasih Tuhan. Jangan pandang sebagai musuh, sebagai lawan yang harus kita binasakan. Tapi pandang dia sebagai pribadi yang membutuhkan kasih kita. Kasihi dia. Dan yang ketiga, ya kita harus mengampuni supaya kita mengalami sukacita. Supaya kita jangan menjadi pribadi yang pesakitan. Supaya kita bebas dari penderitaan, dari sakit penyakit itu. Saya undang kita bangkit berdiri. Ada satu pujian berkata, ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Memang kita harus terus belajar. Komitmen, melangkahlah. Jangan sampai berkata, aku tidak akan bicara dengan engkau. Ya, aku tidak akan mengampuni engkau. Sampai mati aku tidak akan mengampuni engkau. Jangan katakan seperti itu. Tapi malam hari ini engkau mendengar suara Tuhan, engkau mendengar firman Allah. Mungkin ada di antara kita masih sulit, tapi katakan aku bisa karena Tuhan sudah mengampuni aku. Sesakit apapun perlakuan orang, mari kita belajar memberikan pengampunan, mengasihi orang lain. Bapa di surga, Engkau melihat kami Tuhan, Engkau tahu keberadaan kami, hati kami. Kami tidak dapat bersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Hamba berdoa, jika sekiranya ada di antara anak-anak-Mu, di antara saudara-saudara kami, di antara jemaat-Mu saat ini, ada di antara mereka yang masih terluka, yang sakit hati, yang masih ada dendam, yang masih sulit memberikan pengampunan kepada orang lain. Malam hari ini hamba berdoa kiranya Tuhan melawat mereka, Roh Kudus bekerja sehingga mereka menang, mereka mengampuni orang lain. Sebesar apapun kesalahan yang diperlakukan oleh orang lain buat mereka, malam hari ini pengampunan terjadi. Malam hari ini sungguh kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami mau bersukacita, kami mau berbahagia karena kami sudah diampuni oleh Tuhan. Kami sudah diampuni oleh Tuhan dan kami akan mengampuni juga orang yang bersalah kepada kami. Dan kami tidak mau sakit oleh karena kami tidak mau mengampuni orang lain, tetapi kami mau sembuh, kami mau sehat, kami mau berbahagia. Tuhan, jamah kami semua, berkati semua sidang jemaat-Mu. Semua kami yang mendengarkan firman Allah malam hari ini, baik yang ada di gedung gereja maupun yang ada di rumah, jamah hati kami Tuhan, supaya kami jangan dendam kepada orang lain, jangan menyimpan sakit hati, tetapi kami mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepada-Mu. Kami sungguh bersyukur bahwa Tuhan sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dan berkat-berkat Tuhan akan terus tercurah bagi kami, manakala kami juga memberikan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dan pulanglah, angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera, berkat-berkat dari Allah, berkat rohani dan berkat jasmani, berkat Abraham, Ishak, dan Yakub turun atas kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin.